Pernah nggak sih kamu merasa uang di rekening tiba-tiba menipis, padahal ngerasa nggak belanja barang mewah apapun bulan ini? Coba deh cek mutasi rekening kamu sekarang. Kemungkinan besar ada pengeluaran siluman yang namanya langganan aplikasi. Kita sekarang hidup di era di mana kepemilikan barang atau ownership itu perlahan mulai mati dan digantikan sama budaya sewa alias subscription. Dulu kalau mau dengerin musik, kita beli kaset atau CD sekali bayar dan barangnya jadi milik kita selamanya. Sekarang, kita cuma menyewa akses ke jutaan lagu lewat Spotify atau Apple Music. Begitu berhenti bayar, semua akses itu hilang seketika. Masalahnya, pergeseran budaya ini bikin kita terjebak dalam ilusi kepemilikan. Kita merasa punya segalanya di dalam ponsel kita, padahal sebenarnya kita cuma numpang lewat sambil terus-menerus menyetor uang ke perusahaan teknologi besar untuk barang yang bahkan seringkali nggak pernah kita sentuh lagi. Ini adalah realitas pahit dari ekonomi digital yang sengaja dirancang untuk membuat kita lupa bahwa kita sedang mengeluarkan uang secara rutin untuk sesuatu yang tidak memberikan nilai balik yang sepadan. Akar masalah dari kebocoran finansial ini sebenarnya sangat sederhana, tapi mematikan. Jebakan nominal kecil. Para jenius pemasaran di balik aplikasi-aplikasi ini tahu betul kalau mereka minta 1 juta di depan, kamu pasti bakal mikir 1000 kali. Tapi kalau mereka bilang harganya cuma seharga 1 cup kopi, alias 29.000 atau 49.000 per bulan, otak kita bakal langsung melakukan simplifikasi dan menganggapnya sebagai pengeluaran yang tidak signifikan. Ini adalah manipulasi psikologis yang jahat karena angka kecil ini sengaja diletakkan di bawah radar kesadaran anggaran bulanan kita. Kita merasa, cuma 30.000 doang, gak bakal bikin miskin ini. Tapi bayangkan, kalau kamu punya 10 aplikasi dengan nominal serupa, itu artinya kamu membuang ratusan ribu setiap bulan untuk hal-hal yang mungkin frekuensi pemakaiannya sangat rendah. Ironisnya, banyak dari kita yang terjebak lewat pintu masuk bernama free trial. Mereka mengeksploitasi sifat dasar manusia yang pelupa. Kamu daftar masa percobaan gratis 7 hari cuma buat nonton 1 film atau edit 1 foto, terus kamu lupa membatalkannya. Boom! Tagihan otomatis berjalan dan uangmu mengalir deras ke kantong mereka tanpa kamu sadari, sampai akhirnya kamu kaget melihat tagihan kartu kredit atau saldo e-wallet yang ludes secara misterius. Dampak tersembunyi dari fenomena ini nggak main-main. Bahkan ada istilahnya sendiri, yaitu ghost subscriptions. Berdasarkan studi dari West Monroe, rata-rata orang itu menghabiskan sekitar 197% lebih banyak untuk biaya langganan daripada yang mereka perkirakan semula. Artinya, kalau kamu pikir kamu cuma keluar 500.000 buat langganan digital, kenyataannya mungkin mendekati 1,5 juta rupiah. Laporan dari Chase juga menyebutkan kalau mayoritas konsumen itu membiarkan tagihan otomatis mereka berjalan lebih dari 6 bulan tanpa ada pemakaian aktif sama sekali. Bayangkan, kamu membayar untuk layanan yang bahkan ikon aplikasinya sudah kamu hapus dari layar utama ponselmu. Ini adalah kebocoran halus yang kalau kita kumpulkan dan konversi menjadi instrumen investasi jangka panjang, seperti reksadana atau saham, angkanya bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam hitungan beberapa tahun saja. Kita sering mengeluh susah menabung atau nggak punya modal buat investasi. Padahal maling sebenarnya ada di dalam kantong kita sendiri. Berwujud langganan aplikasi streaming, storage cloud yang nggak penuh-penuh banget, sampai aplikasi diet yang progresnya cuma sampai tahap instalasi doang. Kalau kita bedah dari sisi aturan main atau regulasi, sebenarnya perusahaan-perusahaan ini bergerak di wilayah yang sangat abu-abu, tapi tetap legal secara hukum, karena kita sudah setuju dengan syarat dan ketentuan yang panjangnya minta ampun. Begitu kamu klik subscribe atau start free trial, kamu sebenarnya sedang menandatangani kontrak digital yang memberikan mereka hak untuk menarik uang dari rekeningmu secara otomatis, sampai kamu sendiri yang menghentikannya. Masalahnya, aturan perlindungan konsumen kita masih belum cukup kuat untuk mewajibkan aplikasi memberikan notifikasi yang sangat jelas beberapa hari sebelum masa langganan diperpanjang. Seringkali, satu-satunya notifikasi yang kita terima adalah email "Terima kasih atas pembayaran Anda" yang datang saat uang sudah terlanjur ditarik.
ada celah etika yang besar di sini, di mana transparansi dikorbankan demi mengejar recurring revenue yang stabil bagi perusahaan. Mereka memanfaatkan kebijakan perbankan yang memudahkan autodebit demi kenyamanan pengguna. Padahal di balik kata nyaman itu, tersimpan risiko finansial bagi mereka yang tidak teliti melakukan pengawasan terhadap arus kas pribadinya. Mari kita bicara fakta lapangan, biar nggak cuma jadi teori belaka. Pernah nggak kamu merasa tergiur langganan aplikasi olahraga karena ada promo diskon 80% untuk tahun pertama? Kamu bayar, semangat olahraga cuma seminggu, lalu sisanya 11 bulan kamu nggak pernah buka aplikasinya lagi. Tapi karena sistemnya otomatis, tahun depan kamu ditagih dengan harga normal yang jauh lebih mahal, tanpa ada peringatan. Atau kasus klasik langganan aplikasi nonton film karena ada satu serial yang lagi viral. Setelah tamat, langganannya tetap jalan sampai setahun, padahal kamu cuma nonton total 5 jam dalam setahun itu. Kalau dihitung-hitung, harga per jam tontonan kamu bisa jadi lebih mahal daripada harga tiket bioskop premier. Ini adalah ilustrasi konkret betapa tidak efisiennya kita dalam mengelola pengeluaran digital. Kita seringkali membeli potensi akses, bukan kebutuhan nyata. Kita membayar karena merasa, siapa tahu nanti butuh. Padahal dunia digital itu sangat dinamis, dan apapun yang kita butuhkan biasanya bisa kita cari saat itu juga, tanpa harus mencicil biaya langganan yang tidak perlu selama berbulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau kita mau objektif dan melihat dari sisi penyedia layanan, sebenarnya sistem langganan ini juga punya alasan yang masuk akal. Bagi perusahaan teknologi, biaya untuk memelihara server, membayar gaji developer, dan terus mengupdate fitur itu sangatlah besar. Mereka nggak bisa cuma mengandalkan penjualan putus, karena kebutuhan maintenance itu berjalan terus-menerus. Sistem subscription memberikan kepastian pendapatan yang memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan menjaga aplikasi tetap aman dari serangan siber. Dari sisi pengguna pun sebenarnya sistem ini menguntungkan kalau dipakai dengan benar. Bayangkan kalau kamu harus beli lisensi software desain seharga belasan juta rupiah sekaligus di depan. Pasti berat banget kan? Dengan langganan, kamu bisa akses software paling mutakhir cuma dengan bayar beberapa ratus ribu per bulan. Jadi, masalah utamanya sebenarnya bukan pada sistem langganannya, tapi pada perilaku kita sebagai konsumen yang kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin dalam melakukan kurasi terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang cuma sekadar keinginan sesaat. Bagian yang paling menyebalkan dan perlu kita tegur keras adalah penggunaan dark patterns dalam desain aplikasi. Ini adalah taktik kotor di mana proses berlangganan dibuat sangat mudah. Kadang cuma butuh satu kali klik, atau bahkan cuma pakai sidik jari atau Face ID yang nggak sampai 1 detik. Tapi, begitu kamu mau berhenti langganan, tombolnya seolah disembunyikan di labirin menu yang paling dalam. Kamu harus melewati 5 halaman konfirmasi, pertanyaan, apakah Anda yakin? Sampai penawaran diskon yang manipulatif supaya kamu nggak jadi berhenti. Hilangnya pain of paying, atau rasa sakit saat mengeluarkan uang karena sistem pembayaran biometrik ini, benar-benar menjauhkan kita dari kesadaran emosional bahwa kita sedang kehilangan aset. Kita nggak lagi merasakan sensasi mengeluarkan lembaran uang dari dompet. Yang ada cuma notifikasi digital yang sering kita abaikan. Belum lagi efek sunk cost fallacy, di mana kita merasa sayang buat berhenti langganan karena mikir, udah bayar lama. Nanti kalau butuh lagi ribet daftarnya. Ini adalah jebakan mental yang bikin perusahaan teknologi kaya raya dari pelanggan yang pasif, tapi tetap bayar tiap bulan. Secara makro, seharusnya ada kebijakan yang lebih pro konsumen dari pihak berwenang atau pemilik platform besar seperti Google Play Store dan Apple App Store. Di beberapa negara maju, sudah ada wacana atau bahkan aturan yang mewajibkan fitur cancel in one click. Jadi, kalau kamu bisa langganan dengan 1 klik, kamu harus bisa berhenti juga dengan 1 klik yang sama mudahnya, tanpa perlu diinterogasi atau dipersulit. Industri teknologi perlu didorong untuk lebih transparan, misalnya dengan mewajibkan notifikasi konfirmasi ulang setiap 3 bulan apakah pengguna masih ingin melanjutkan layanannya atau tidak jika tidak ada aktivitas di aplikasi tersebut. Tanpa adanya tekanan regulasi atau perubahan standar industri, perusahaan akan terus memanfaatkan sifat pelupa konsumen sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Perubahan sistemik ini penting supaya ekosistem digital kita nggak cuma jadi tempat eksploitasi finansial, tapi benar-benar menjadi alat yang membantu produktivitas tanpa harus merampok isi dompet penggunanya secara diam-diam.
Nah, buat kamu yang mau langsung aksi, langkah pertama yang wajib kamu lakukan adalah subscription audit. Jangan males, luangkan waktu 1 jam saja akhir pekan ini untuk membedah riwayat mutasi rekening, tagihan kartu kredit, atau histori pembelian di Play Store App Store kamu selama 3 bulan terakhir. Kamu bakal kaget nemuin pengeluaran-pengeluaran kecil yang selama ini nggak terdeteksi. Gunakan prinsip pagar pembatas. Kalau bisa, gunakan kartu debit digital khusus buat langganan yang saldonya dibatasi atau limitnya diatur seketat mungkin. Jadi, kalau ada tagihan yang mau narik uang berlebih, transaksinya bakal gagal secara otomatis dan itu bakal jadi alarm buat kamu buat ngecek kembali apakah layanan itu masih layak dipertahankan. Terapkan juga aturan 30 hari. Kalau ada sebuah aplikasi atau layanan yang nggak kamu buka sama sekali dalam 30 hari terakhir, itu adalah sinyal kuat bahwa kamu nggak benar-benar butuh layanan itu. Segera matikan aksesnya saat itu juga, tanpa perlu ada rasa bersalah atau takut kehilangan. Untuk mitigasi di masa depan supaya nggak terjebak lagi, biasakan untuk langsung mematikan fitur auto renewal sesaat setelah kamu berlangganan sesuatu, terutama saat mencoba free trial. Kebanyakan aplikasi tetap bakal kasih kamu akses sampai masa berlakunya habis, meskipun kamu sudah mematikan perpanjangan otomatisnya di hari pertama. Ini adalah cara paling aman supaya kamu nggak kecolongan ditagih di bulan berikutnya karena lupa. Selain itu, belajarlah untuk melihat biaya langganan bukan sebagai angka bulanan, tapi angka tahunan. Jangan lihat Rp49.000, tapi lihatlah itu sebagai Rp588.000 per tahun. Dengan mengubah perspektif dari murah per bulan menjadi beban tahunan yang nyata, otak kamu bakal lebih rasional dalam menilai apakah sebuah aplikasi itu benar-benar memberikan nilai tambah yang setara dengan Rp1,5 juta lebih uang kerja kerasmu. Jadilah konsumen yang sadar sepenuhnya, bukan cuma jadi sapi perah algoritma yang terus-menerus ditarik uangnya secara otomatis. Kesimpulannya, mengelola kebocoran halus ini bukan soal menghemat uang beberapa puluh ribu rupiah, tapi soal mengembalikan kendali dan kedaulatan atas hidup kita sendiri. Kita harus sadar bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan adalah bentuk suara atau dukungan kita terhadap sesuatu. Kalau kita membiarkan uang kita mengalir untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, secara nggak langsung kita sedang menghargai hasil kerja keras kita dengan sangat rendah. Ada nilai etika dan moral di sini, di mana kita diajarkan untuk lebih bijaksana dan tidak boros terhadap sumber daya yang kita miliki. Hidup minimalis nggak cuma soal membereskan barang-barang fisik di rumah, tapi juga membereskan sampah-sampah digital di dalam ponsel dan laporan keuangan kita. Dengan memutus rantai langganan yang nggak perlu, kamu nggak cuma menyelamatkan saldo rekeningmu, tapi juga membersihkan mental dari gangguan-gangguan digital yang seringkali cuma bikin hidup makin berisik tanpa tujuan yang jelas. Jadi, setelah dengerin pembahasan panjang lebar ini, coba deh sekarang kamu buka pengaturan langganan di HP kamu dan jujur sama diri sendiri. Berapa banyak aplikasi yang sebenarnya cuma jadi pajangan, tapi tetap kamu bayar setiap bulan? Jangan-jangan kamu baru sadar kalau ada langganan yang udah jalan setahun, padahal aplikasinya aja udah lama kamu hapus. Yuk, mulai hari ini kita lebih cerdas lagi mengelola pengeluaran digital. Jangan biarkan kebocoran halus ini merusak rencana finansial jangka panjang kamu cuma karena rasa malas atau lupa yang dipelihara. Kalau kamu punya pengalaman konyol atau tragis soal lupa matiin langganan sampai rugi jutaan, coba ceritain di kolom komentar di bawah, biar jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa juga buat bagikan video ini ke teman atau keluarga kamu yang kira-kira hobi banget koleksi langganan aplikasi, tapi nggak pernah dipakai. Siapa tahu, kamu bisa bantu mereka menyelamatkan tabungan mereka bulan ini. Mari kita diskusi sehat dan saling mengingatkan supaya nggak terjebak dalam lingkaran setan Ghost Subscriptions ini lagi.